Jadi memang awalnya namanya Hari Juang Kartika, tapi sekarang sudah ditetapkan jadi Hari Juang TNI Angkatan Darat. Karena lambangnya Angkatan Darat itu kan Kartika Eka Paksi. Oh iya, betul. Berkaitan dengan pencegahan stunting, ya. Terus selanjutnya berkaitan dengan ketahanan pangan. Ya. Terus juga ada program yang berkaitan dengan kembali bersatu dengan alam. Sementara untuk TNI Manunggal Air atau TNI AD Manunggal Air itu kegiatan yang diinisiasi oleh murni TNI Angkatan Darat. Jadi bukan program yang masuk dalam agenda TNI Angkatan Darat, tapi merupakan program unggulan inisiatif dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Manurung Simanjuntak, didasarkan atas melihat permasalahan kebutuhan yang ada di masyarakat kita, terutama berkaitan dengan akses air. Dulu, ya kan, tentu perjuangannya berbeda, merebut kemerdekaan, lebih banyak kepada perjuangan fisik kan, Mbak ya, perjuangan fisik. Nah, setelah sekarang para pendahulu kita tuh bisa merebut kemerdekaan, terus kita ini sebagai generasi penerus, khususnya di TNI, sudah bisa menikmati semua yang dihasilkan atau yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Tentu kita juga harus mewarisi. Iya Sobat RRI, ketemu lagi di Pro 3 Siniar. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial karena di akhir tahun ini masih dalam dalam rangka juga peringatan Hari Juang TNI. Ada yang tahu nggak tanggal berapa? Saya tahu benar, saya tahu. Tapi kayaknya yang lebih tahu lagi adalah tamu saya sekarang. Ada Brigadir Jenderal Wahyu, Y-nya itu kalau nggak salah Yudayana ya Pak. Betul Mbak. Ini mirip, kalau saya ingat Yudayana tuh agak mirip sama nama presiden kita sebelum ini. Enggak ada hubungan saudara keluarga, nggak ada ya. Pak Wahyu, terima kasih sudah main ke Pro 3 Siniar. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Wahyu ini lulusan Akmil 98. Betul Mbak. Berarti kalau masa tugas sampai sekarang tuh udah berapa tahun Pak? Kurang lebih 25-26 tahun Mbak. 25-26 tahun di TNI. Iya. Seneng gak sih Pak jadi? Ya senang Mbak, karena memang TNI. Cita-cita saya dari kecil mau jadi anggota TNI, sehingga ya sampai Kenapa sih Pak Wahyu pingin jadi anggota TNI? Kelihatannya keren, apa memang dulu orang tua juga anggota TNI? Ya karena kebetulan orang tua saya juga anggota TNI, dan lingkungan tinggal saya juga banyak keluarga TNI juga gitu kan ya. Terus juga memang dari awal selain lihat dari lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal juga, zaman dulu kan kalau di daerah itu kalau ada 5 Oktober gitu kan ya, itu pasti ada gelar pasukan. Iya. Dulu nggak tahu kalau namanya gelar pasukan gitu kan. Ini supaya ada tentara banyak di mana-mana gitu kan ya. Terus dengan alutsista gitu ya. Nah itu yang ya semakin menambah ketertarikan minat. Nah, tahu kalau Desember ini tanggal 15 ya Pak ya. Betul. Ada Hari Juang TNI Angkatan Darat. Betul. Tapi kemarin saya juga sempat searching Pak, namanya tulisannya tuh Hari Juang Kartika. Jadi bedanya apa sih? Ini saya sempat bingung nih. Ini Hari Juang TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika? Kartika ini apa maksudnya? Jadi memang awalnya namanya Hari Juang Kartika, tapi sekarang sudah ditetapkan jadi Hari Juang TNI Angkatan Darat. Karena lambangnya Angkatan Darat itu kan Kartika Eka Paksi. Oh iya betul. Jadi sekarang oleh pimpinan, oleh Angkatan Darat itu sudah beberapa waktu ini ditetapkan namanya adalah Hari Juang TNI Angkatan Darat. Demikian. 79 tahun ya Pak tahun ini ya. 79. Kalau Hari Juang sendiri tuh maknanya apa sih Pak? Jadi Hari Juang itu adalah peringatan yang kita peringati atau kita peringati sebagai simbol dari warisan nilai-nilai kejuangan yang dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Jadi pada periode itu, waktu itu banyak momen-momen yang dilaksanakan oleh para sesepuh kita dulu, pejuang-pejuang kemerdekaan dalam rangka untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Itu yang terus kita warisi sampai dengan sekarang. Karena ada Palagan Ambarawa, ada pertempuran 10 November. Jadi itu lebih kepada bagaimana kita mencoba untuk mewarisi semangat yang sudah digelorakan oleh para pendahulu kita pada masa yang lalu, sehingga generasi muda khususnya di TNI Angkatan Darat itu akan semakin terus mengingat nilai-nilai perjuangan itu, sehingga pada masa sekarang generasi muda di TNI Angkatan Darat ini akan
memiliki tingkat kejuangan yang tinggi, ya tentu disesuaikan dengan tantangan, dinamika yang harus dihadapi saat ini. Nah, kalau Pak Wahyu sendiri sebelum menjabat sebagai Kadispen ya Pak, sekarang kan Kadispen Angkatan Darat ya Pak ya. Nah, itu kan pasti sudah sebelumnya tugas kemana-mana, 25 loh, 26 tahun, bukan waktu yang sebentar gitu. Kalau apa perjuangannya selama ini apa aja sih Pak yang dirasain? Ada nggak misalkan kalau mungkin pernah bertugas di daerah begitu ya, ada nggak kisah-kisah yang itu nggak bisa dilupain deh sampai sekarang? Ya banyak Mbak, suka dukanya banyak ya, kisah-kisahnya juga banyak. Kalau ceritakan bisa nggak selesai. Ya, gitu kan. yang paling diingat, yang paling berkesan di hati lah gitu. Yang jelas saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama perjalanan karir saya, mulai saya selesai dari pendidikan di Akademi Militer tahun 1998 sampai dengan sekarang, saya bisa melalui semua tahapan yang harus saya lewati, ya, penugasan, terus selanjutnya pendidikan maupun tugas-tugas lain yang merupakan bagian dari tugas pokok TNI Angkatan Darat itu dengan baik. Saya pernah bertugas di wilayah di Sumatera, pernah saya awal-awal penugasan saya di wilayah Sumatera, lalu saya juga berkesempatan untuk bertugas di wilayah Jakarta, gitu ya, di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya saya juga ya punya kesempatan atau kehormatan untuk mengabdi di pasukan pengamanan presiden, gitu Mbak ya. Terus saya juga pernah bertugas ke wilayah di Maluku Utara gitu. Terus saya pernah ke Papua. Ya, saya bersyukur Mbak, diberikan penugasan yang diberikan kepada saya bisa saya lalui dengan bagus, dengan baik. Ya, sampai dengan sekarang saya bisa menjadi Kadispen Angkatan Darat. Saya ingat Bapak waktu tugas di Jakarta juga dulu kalau nggak salah nih sempat punya program ATM beras itu ya Pak ya. Oh, itu zaman Covid itu ya Pak ya waktu itu ya. Nah itu kalau program-program kayak gitu tuh memang maksudnya memang disiapkan oleh TNI begitu atau gimana sih Pak soal program-program kayak gitu tuh? Sebetulnya program-program yang ada di TNI Angkatan Darat itu ada yang sifatnya program itu memang sudah dalam agenda program, baik itu dari Angkatan Darat sendiri maupun bersama dengan kementerian lembaga yang lain. Tapi ada juga program-program yang memang itu inisiasi murni dari TNI Angkatan Darat. Kalau yang waktu ATM beras itu kan kondisinya COVID waktu itu Mbak. Ya, betul. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan ya bahan pangan demikian. Bahan pangan salah satunya beras gitu, karena waktu itu banyak yang dirumahkan atau tidak bisa bekerja ya karena situasinya mengharuskan kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa beraktivitas normal. Dan saat itu TNI Angkatan Darat memiliki program bersama dengan Kementerian Pertanian untuk membuat satu terobosan yaitu ATM beras. Karena dari para pemangku kepentingan waktu itu berpikir bahwa yang bisa sampai pada level terendah di masyarakat ini salah satunya adalah Angkatan Darat. Kita punya struktur mulai dari atas tuh wilayah Mbak ya, ada Kodam, ada Korem, ada Kodim, dan juga ada Koramil. Koramil juga punya Babinsa di tiap-tiap kelurahan itu. Sehingga dengan demikian data yang diperlukan untuk kita melihat siapa yang masyarakat yang membutuhkan itu akan lebih valid. Nah, akhirnya dibuatlah kerjasama itu bersama-sama dengan TNI Angkatan Darat. Kita mendata, lalu masyarakat warga-warga kita, saudara-saudara kita itu diberikan ATM yang sudah terdata sebagai pihak yang membutuhkan. Lalu mereka pada periode tertentu itu datang ke Kodim untuk tap narik mesin gitu yang keluar tapi beruang. Yang keluar adalah tarik beras gitu ya. Iya. Nah, waktu itu pilot projectnya dilaksanakan di tempat saya. Setelah di tempat kami waktu itu bisa berjalan dengan baik, akhirnya itu diberlakukan di semua wilayah di Jakarta ini. Kalau melihat program itu Pak diapresiasi banyak pihak, begitu ya, bisa membantu banyak pihak, yang dirasain apa sih Pak Wahyu? Yang dirasakan tentu adalah perasaan bahagia, perasaan senang. Artinya keberadaan kita itu punya arti buat masyarakat. Sama seperti ya sekarang yang sering disampaikan oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau selalu berulang-ulang ngomong, menekankan pada jajarannya bahwa
kita ini harus punya arti, kita harus punya makna, kita harus berarti di mana kita berada sebagai satuan yang ada di wilayah, mau satuan teritorial, mau satuan tempur, mau lembaga pendidikan, semuanya harus punya peran untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekelilingnya. Itu yang selalu ditekankan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Sehingga apabila kita punya suatu langkah, baik itu program yang diberikan oleh komando atas maupun inisiasi dari kita, dan itu mendapat apresiasi atau lebih tepatnya itu bermanfaat bagi masyarakat, tentu rasanya kita sangat bahagia, sangat senang. Artinya berarti keberadaan kita itu betul-betul punya makna, punya arti di situ, dan kita bisa menjadi solusi buat penyelesaian masyarakat. Nih Pak Kasat ya, Pak Maruli juga kan pasti punya program-program unggulan ya Pak ya untuk TNI Angkatan Darat. Kalau yang sekarang ini program-program unggulannya itu apa aja? Baik, ada beberapa program yang menjadi program unggulannya Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Mbak. Ya, salah satunya itu ya, atau beberapa yang bisa saya sebutkan pada kesempatan hari ini, itu pertama berkaitan dengan pencegahan stunting, ya. Terus selanjutnya berkaitan dengan ketahanan pangan. Ya. Terus juga ada program yang berkaitan dengan kembali bersatu dengan alam. Untuk dia kembali ke alam, ya, penghijauan, pembersihan di perairan, sungai, danau gitu. Terus ada juga program TNI Manunggal Air, Mbak. TNI Manunggal Air. Betul. Program TNI Manunggal Air. Dari semua program ini yang saya sebutkan tadi, itu memang dasarnya adalah kita melihat apa kesulitan masyarakat yang ada di wilayah, apa kebutuhan masyarakat, kayak tadi masalah stunting, terus masalah ketahanan pangan, terus selanjutnya kita permasalahan yang berkaitan dengan kita bersatu dengan alam, kembali ke alam untuk misalkan penghijauan, terus pembersihan di sungai gitu ya, termasuk TNI Manunggal Air. Itu dasarnya tentu pimpinan Angkatan Darat, dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat, itu mengajak jajarannya untuk coba lihat permasalahan apa yang ada di wilayah, dan yang didapat ya yang saya sebutkan tadi, beberapa permasalahan ada di wilayah, dan itulah yang dijadikan program unggulan untuk kita bisa mengatasi permasalahan itu. Pak, saya pernah dengar ini dulu TNI Manunggal masuk desa ya Pak. Betul. Ya itu ada tuh, tapi kalau yang Manunggal Air tadi itu apa? Itu nggak masuk di dalam program itu? Beda atau sama itu Pak? Berbeda Mbak, berbeda. Jadi kalau dulu namanya AMD Mbak ya? Iya, ABRI masuk desa ya. Sekarang Pak, kalau MMD. itu kita tahu loh umurnya berapa, angkatan berapa loh itu. Kalau yang angkatan sekarang pasti nggak tahu Pak. Jadi kalau yang dulu namanya AMD, masuk desa, sekarang namanya TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Oh, TNI Manunggal Membangun Desa ya. Secara umum itu kegiatannya sama dengan dulu. TMMD dengan AMD itu secara umum sama. Sama. Artinya kita melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Kan ini dilaksanakan oleh kodim-kodim, tentu antara kodim yang satu dengan kodim yang lain itu tidak sama, berbeda. Betul. Mereka melaksanakan program TMMD itu sesuai dengan masyarakat saya butuh apa. Kodim yang lain masyarakat butuhnya ini, gitu. Itu secara fisik maupun non fisik yang saya bilang. Non fisik itu ada penyuluhan, ada kita memberikan misalnya kita memberikan penyuluhan tentang bela negara, bisa juga kita penyuluhan tentang pertanian, demikian, atau bisa juga kita mencoba untuk mengajak masyarakat berinovasi tentang suatu hal, ya berkaitan dengan teknologi atau berkaitan dengan hal-hal yang lainnya yang bisa diterapkan di daerah itu yang non fisik. Dan kegiatan itu yang berbeda antara AMD dan TMMD itu, yang berbeda adalah tentu permasalahannya. Dulu dan sekarang masih berbeda. Selain namanya beda tadi, ya kan? Terus dibandingkan atau coba dilihat itu dengan TNI Manunggal Air, itu dua kegiatan yang berbeda, Mbak. Kalau TMMD ini itu program yang sudah memang program TNI Angkatan Darat yang sudah berjalan sejak zaman dahulu. Penyempurnaan dilaksanakan mulai dari nama, istilah, termasuk berkaitan dengan direktif programnya, apa yang harus dikerjakan, sesuaikan dengan dinamika yang saya bilang tadi. Sementara untuk TNI Manunggal Air atau TNI AD Manunggal Air, itu kegiatan yang diinisiasi oleh murni TNI Angkatan Darat. Jadi bukan program yang masuk dalam agenda TNI Angkatan Darat, tapi merupakan program unggulan inisiatif dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Manurung Simanjuntak, didasarkan atas melihat permasalahan kebutuhan yang ada di masyarakat kita, terutama berkaitan dengan akses air. Tapi dalam pelaksanaan TMMD, tentu yang dilihat pada kemudian satuan kewilayahan di suatu wilayah
ada juga masalah air. Iya, betul. Gitu. Jadi bagusnya ini yang sekarang yang terjadi di lapangan ini, meskipun ini dua program yang berbeda, saya bilang ini program yang berkaitan dengan agenda TNI Angkatan Darat yang sudah berjalan dari tahun ke tahun, yang ini program inisiasi murni pimpinan TNI Angkatan Darat, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, dihadapkan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan air. Tetapi saat program ini berjalan, PMMD ini berjalan, itu ternyata juga menemukan sebuah permasalahan yang terkait air gitu ya. Kaitkan dengan air tadi. Dan itu pasti dong, karena kan betul. Kepala Staf Angkatan Darat juga bisa mengambil inisiasi tentang program TNI Manunggal Air karena permasalahan di wilayah. Ya otomatis kalau kemudian satuan kewilayahan atau Dandim ini melihat di wilayahnya, tentu banyak juga permasalahan dengan air. Sehingga beberapa wilayah, gitu, bahkan hampir semua wilayah yang melaksanakan program TMMD itu, mereka juga melaksanakan program TNI Manunggal Airnya di situ. Oke. Tapi itu berarti kalau yang program-program itu merata di seluruh Indonesia sebenarnya ada begitu ya? Untuk yang mana ini? Pak Wahyu, yang Manunggal Air tadi itu gitu. Jadi, ya? Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini, TNI Manunggal Air sudah dilaksanakan kurang lebih 3 tahun ini, Mbak. Oke. Jadi sudah dilaksanakan 3 tahun ini. Itu awalnya Bapak Kepala Staf Angkatan Darat itu melihat ada permasalahan di wilayah yang berkaitan dengan akses air bersih. Dan lalu beliau bersama jajaran mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa rekan. Jadi ini selain inisiasinya murni dari TNI Angkatan Darat, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, dalam pelaksanaannya juga tidak menggunakan anggaran atau program yang ada. Ini kita berkomunikasi dengan rekan-rekan kita. Lalu kita mencoba mempresentasikan tentang permasalahan kendala air yang ada di suatu wilayah. Rekan-rekan tersebut tertarik untuk berpartisipasi mencoba menyelesaikan kendala permasalahan yang ada bersama-sama dengan kita. Itu kita presentasikan ke rekan yang lain, mereka tertarik lagi, jadilah program itu dilaksanakan dengan mereka menggunakan program CSR-nya atau program-program lain yang mereka miliki. Itu mulai dari pertama sampai dengan sekarang demikian kerjanya. Sehingga kita juga mencoba untuk mengajak peran serta pihak-pihak yang lain, yang lain yang ada di lingkungan kita ini untuk coba peduli. Kita ajak juga peduli terkait dengan permasalahan masyarakat kita. Dukungan untuk program itu dari pihak luar gimana, Pak? Sangat besar, Mbak, sangat tinggi sekali. Seperti yang saya bilang tadi, sudah berjalan 3 tahun dan kita akan tetap melaksanakan ini terus ke depan saat ini dan terus ke depan akan terus kita laksanakan untuk TNI Manunggal Air ini karena semakin ke sini dukungan dari rekan-rekan tadi yang kita bilang tadi, setelah kita presentasikan permasalahan yang ada, kita presentasikan rencana yang ada terkait mengatasi permasalahan air itu, mereka responnya cukup tinggi. Itu kalau soal permasalahan air kan tadi Pak Wahyu juga bilang di semua daerah lah rata tuh kita hampir punya masalah soal akses terhadap air begitu. Nah, kalau misalnya ada di daerah ngerasa, nih saya masih punya masalah ini nih, tapi mungkin informasinya belum sampai nih Pak ke TNI. Bisa juga nggak sih Pak minta bantuan? Atau memang itu secara aktif misalnya teman-teman dari TNI Angkatan Darat nih yang mencari mana lagi nih daerah yang butuh bantuan untuk akses terhadap air ini? Bisa Mbak, bisa. Sebagai contoh, yang pertama yang kita laksanakan selama ini adalah jajaran yang ada di wilayah itu aktif cari seperti yang Mbak sampaikan tadi dan saya sudah sampaikan di awal, mereka terus bergerak. Mereka kan setiap hari bergerak ke lapangan ini. Babinsa dan Ramil itu dan Dandim kan ada bersama-sama dengan masyarakat sehari-harinya. Dari situ mereka melihat ini permasalahan air di sini seperti ini gitu ya. Kendalanya seperti ini. Itu masuk sebagai data bahan. Di luar itu model seperti ini nih, saya ngobrol sama Mbak seperti ini, ada saudara-saudara kita yang dengar, gitu kan. Ini lumayan lah, ada 1, 2, 3. Nanti ternyata ada yang merespon nih, gitu kan. Oh di tempat saya juga ada, sulit gitu kan. Nah nanti kita sampaikan ke jajaran di sana. Coba kemarin ada teman kita bilang di sana ada yang butuh juga tuh. Nah, teman-teman atau prajurit kita atau anggota kita yang di lapangan coba kamu cek. Nah, mereka cek, oh benar mereka membutuhkan. Nanti kita turunkan tim survei, baru kita buat rencananya. Jadi 3 tahun yang lalu awalnya seperti yang saya bilang itu untuk akses air bersih. Nah, setelah itu program itu berjalan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih itu setelah berjalan, ternyata ditemukan juga kendala bahwa selain air bersih juga ditemukan permasalahan akses air berkaitan dengan sanitasi dan MCK. Oh iya betul. Kita mulai berkembang. Jadi kita adakan program-program air itu di beberapa wilayah yang membutuhkan berkaitan dengan kekurangan atau pemenuhan sanitasi dan MCK itu. Tetapi air bersih tetap jalan. Sudah setelah berjalan berapa lama? Ternyata setelah kita lihat ke sini itu dibutuhkan juga air bukan semata-mata untuk air bersih atau sanitasi MCK, juga untuk pertanian. Nah, akhirnya pimpinan Angkatan Darat juga berpikir ya sudah ya,
kita penuhi, kita bantu kesulitan masyarakat berkaitan dengan akses air untuk pertanian ini, untuk sawah-sawah itu. Tetapi untuk yang air bersih tetap jalan terus, Mbak. Sehingga sekarang ini saya bisa sampaikan untuk lahan pertanian itu kan yang kita temukan akhir-akhir ini, ya, atau kita temukan yang setelah kita air bersih, terus sanitasi MCK, kita lihat ada permasalahan juga di pertanian. Itu saja yang kita temukan di terakhir setelah kita punya ide atau punya rencana untuk air bersih dan MCK itu, sanitasi MCK itu saja kita sudah bisa mengaliri 45.553 hektar sawah tada hujan. Padahal itu yang untuk persawahan itu baru kita kembangkan setelah kita melaksanakan awalnya air bersih sama sanitasi MCK. Ya, jadi artinya kan 1 tahun belakangan lah demikian. Itu saja sudah bisa mengaliri 45.553 hektar sawah yang tadinya itu tada hujan itu bisa sepanjang tahun, dan panennya tuh bisa meningkat menjadi 2-3 kali. Untuk masalah yang air bersih, Mbak, yang air bersih itu secara kita kalau bicaranya secara jiwa itu sudah bisa memberikan manfaat kepada 1.204.399 jiwa. Kita punya datanya karena setiap program kita, apalagi kita ini kan TNI Angkatan Darat ini kan TNI Angkatan Darat itu kan selalu apa ya? By data ya Pak, nggak bisa tertib asal administrasi gitu kan ya, administrasi. Semua yang kita kerjakan tuh harus sudah ada rencananya yang benar gitu kan ya. Ini terus nama saya juga tertulis ya, tercatat nanti hari ini jam segini ngobrol sama Pak Wahyu nih. Aduh, ada ininya nanti gitu datanya ya. Ada, datanya ya Pak. Jadi ada sekarang saya ulangi tadi penerima manfaat. Ada satu untuk air bersih dan sanitasi MCK itu 1.204.399 orang. Cukup banyak. Ya. Dan titik yang sudah kita laksanakan program, kita ada 3 program kan, Mbak. Untuk TNI Manunggal Air bukan 3 program, 3 metode dalam TNI Manunggal Air ini. Ada yang sumur bor, terus dengan model hidram, pompa hidram, dan juga gravitasi. Titiknya sendiri sudah 3.204 titik di seluruh Indonesia yang kita laksanakan kegiatan untuk TNI Manunggal Air ini berkaitan dengan 3 metode tadi, yang sumur bor, terus pompa hidram maupun dengan gravitasi. 3.204 titik di seluruh Indonesia. Penerima manfaatnya secara jiwa itu 1.204.399 jiwa, dan untuk kepala keluarganya itu 400.165 kepala keluarga. Dan sawahnya sekarang ini sudah 45.553 hektar sawah yang tadi tada hujan yang saya bilang itu bisa terlihat sepanjang tahun, dan itu belum berhenti. Masih terus berjalan. Terus berjalan. Itu baru 3 tahun loh. Ini kalau untuk hitungan program baru sebentar ya Pak. Kalau minggu depan Mbak ngobrol lagi udah beda lagi. Beda lagi datanya. Saya yakin kan beda lagi. Udah nambah lagi ya. Wah, ini memang berarti ini nanti ya Pak, dari mulai air bersih, lalu kemudian masuk ke soal sanitasi, MCK. Lalu kemudian nanti masuk ke pertanian. Ini lama-lama nanti yang selesai masalah stunting ujung-ujungnya. Ya, Kakak Plaza Angkatan Darat, Mbak, beberapa kesempatan itu sudah menyampaikan bukan cuma kepada kami, juga kepada beberapa rekan-rekan dari pemerintahan gitu ya, atau mungkin juga dari rekan-rekan swasta gitu. Bapak Jenderal TNI Mardhani Simanjuntak menyatakan bahwa di semua tempat ya yang kita temukan ada permasalahan dengan akses air, ya. Selanjutnya kita melaksanakan program Manunggal Air di situ. Itu bisa dipastikan ada permasalahan lain ya yang kita temukan di situ. Yaitu stunting yang Mbak bilang tadi. Yang kedua, selanjutnya yang berkaitan dengan kesejahteraan pasti. Betul. Pangan itu pasti. Karena air ini kan merupakan kebutuhan yang utama. Betul. Ya kan, Mbak? Tadi yang seperti kita bilang, pertama kali program ini untuk pemenuhan akses air bersih. Ya. Apabila itu tidak bisa dipenuhi, ya akhirnya kan yang dikonsumsi oleh warga itu air yang tidak bersih, kan gitu, betul. Yang tidak layak. Dampaknya tentu ke kesehatan, stunting. Berkaitan dengan kesejahteraan, yang saya bilang, sawahnya hanya mengandalkan tada hujan saja. Sawahnya hanya mengandalkan tada hujan saja. Selanjutnya pengairannya tentu menjadi terkendala. Setelah adanya program TNI Manunggal Air, mereka tidak perlu mengandalkan tada hujan, mengalir sepanjang tahun, panennya meningkat 2-3 kali setahun,
tentu kesejahteraan meningkat. Betul. Ya kan, Mbak? Nah, akhirnya berdampak kepada tingkat kesejahteraan dan juga pemenuhan kebutuhan pangan bagi petani maupun masyarakat sekitar. Dan salah satu akses atau dampaknya juga pendidikan, Mbak. Betul. Kalau misalnya petaninya sejahtera, dia bisa nyekolahin anaknya kemana aja yang dia mau. Tapi kalau misalnya panen aja cuma sekali karena airnya itu cuma mengadakan tanda hujan, nggak sepanjang tahun, tentu hasilnya juga nggak banyak kan, Mbak. Hasil nggak banyak, dia nggak sejahtera. Mungkin ya uang lah ya, uang itu mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhannya dia. Salah satu pendidikan tentu mau nyekolahkan putra putrinya juga susah. Meskipun sekarang yang bilang kan sudah banyak sekolah gratis. Tetap saja ya kan sekolahnya gratis tapi beli bukunya akses internetnya itu kan butuh uang ya Pak Wahyu. Nah, dan itu sekali lagi Bapak Kasat terus mengingatkan kami ya tentang hal itu sehingga membuat kami terus bersemangat karena dengan kita semangat melaksanakan TNI Manunggal Air ini otomatis banyak permasalahan-permasalahan lain yang akan terselesaikan. Itu salah satu bentuk perjuangannya anggota TNI kita sekarang ini, Pak Wahyu. Betul, Mbak. Jadi ini kan juga menjelang hari juang TNI Angkatan Darat yang saya bilang tadi, Mbak, yang kita ngobrol awal. Dulu ya kan tentu perjuangannya berbeda, merebut kemerdekaan, lebih banyak kepada perjuangan fisik kan, Mbak ya. Perjuangan fisik. Nah, setelah sekarang para pendahulu kita tuh bisa merebut kemerdekaan, terus kita ini sebagai generasi penerus khususnya di TNI sudah bisa menikmati semua yang dihasilkan atau yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Tentu kita juga harus mewarisi semangat perjuangan dari para pendahulu kita. Secara simbolik tentu kita punya status yang saya bilang tadi, ya kan ada satu hari peringatan hari juang. Tetapi secara real, secara nyata, ya bentuknya tadi yang saya bilang itu. Setiap hari terus berjuang untuk memberikan yang terbaik, untuk begitu masyarakat. Ya? Untuk masyarakat ya. Selain kita juga berlatih di dasar-dasar teknik, ilmu kemiliteran, karena kita bergerak di bidang militer, kita harus profesional, kita harus belajar dan berlatih, gitu Mbak ya, sehingga setiap saat, misalnya kita diperlukan, negara memanggil, kita selalu siap. Tetapi di luar itu, ya, kita punya perjuangan-perjuangan lain, yaitu menyelesaikan permasalahan kendala masyarakat yang ada di wilayah. Tapi Pak Wahyu, mau tanya nih Pak sedikit gitu, kan masih ada nih masyarakat yang kayaknya memandang peran atau kehadiran TNI itu sebelah mata. Apaan sih gitu, nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Ternyata tadi kalau kita dengarkan banyak loh yang bisa dilakukan dan banyak yang bisa terbantu dan dibantu begitu. Tapi kalau Pak Wahyu sebagai anggota TNI sendiri melihat pandangan-pandangan semacam itu gimana sih Pak rasanya? Nggak pernah sih Mbak ya. Artinya selama ini kita justru malah akan mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat berkaitan dengan apa yang sudah kita perbuat selama ini. Meskipun yang kita perbuat, yang kita laksanakan itu tidak ada tujuan apapun, tidak niat apapun, ya, selain untuk mencoba untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada di wilayah. Karena kita seperti yang saya bilang tadi, kita udah ngobrol juga, kita ini sebagai ungkapan rasa syukur atas perjuangan para pendahulu kita. Sekarang pada masa sekarang perjuangan kita tentu pada bidang yang berbeda, cara yang berbeda, sehingga kita laksanakan semua itu dengan ikhlas supaya bisa membantu masyarakat. Tapi apabila masyarakat memberikan apresiasi atas hal tersebut, tentu kita juga harus mengucapkan terima kasih. Dan kita juga tahu kan Mbak, sekarang ini tingkat kepercayaan publik itu cukup tinggi kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat juga yang merupakan bagian dari TNI. 90-93% tingkat kepercayaan publik kepada institusi kami. Tentu itu harus kami pertanggungjawabkan. Itu bisa tercapai karena kinerja baik kita kepada masyarakat, pengabdian kita kepada masyarakat. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan itu kepada masyarakat juga kembalinya. Artinya ke depan kita harus bisa meyakinkan bahwa masyarakat tidak salah untuk memutuskan hal tersebut. Salah satunya program-program yang menjadi unggulan, program-program yang baik di masyarakat,
itu harus kita teruskan, masuk TNI Manunggal Air ini. Iya, jadi ya berbuat aja begitu ya Pak Wahyu ya. Kalau masyarakat merasakan dampak dan manfaatnya, mereka pasti juga akan merasakan niat baiknya TNI begitu, Angkatan Darat khususnya begitu ya Pak Wahyu. Ya, tapi Pak Wahyu kan kalau sekarang nih teknologi ya, digital, media sosial dan lain sebagainya. Itu kalau buat teman-teman sendiri di TNI Angkatan Darat membantu atau bagaimana kemudian memanfaatkan nih Pak kemajuan teknologi itu, digitalisasi itu untuk ya memperkuat lagi peran TNI Angkatan Darat. Sekarang ini kan di era sekarang ini kita terus lomba lari Mbak, ya kan, sama hal yang berkaitan dengan digital, kemajuan dengan teknologi, betul, gitu kan? betul. Nah, itu harus kita terima, ya, itu suatu kondisi yang harus kita terima, karena zaman sudah menuntut demikian. Akhirnya maka kita di TNI Angkatan Darat itu mencoba untuk yang pertama tentu harus bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mendukung tugas-tugas kita. Ya kan? Banyak hal sih Mbak. Saya tidak bicara dari sisi teknis kemiliteran mungkin Mbak ya. Kalau itu pasti. Sekarang kan alutsista gitu ya Mbak. Terus selanjutnya pelaksanaan lebih kegiatan operasional ya. itu tentu sudah banyak manfaatnya teknologi. Saya tidak bicara dari sisi itu. Saya lebih bicara kepada dari sisi yang di luar fungsi atau teknis kemiliteran. Yang seperti itu tadi, yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, ya, yang berkaitan dengan kegiatan untuk membantu kesulitan masyarakat yang ada di wilayah, ya, untuk mencoba untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di masyarakat, demikian. Jadi kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kita memanfaatkan teknologi itu untuk melaksanakan program-program atau kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan sehingga bisa berjalan dengan bagus. Termasuk TNI Manunggal Air ini seperti yang saya bilang 3 metode tadi kan semua teknologi Mbak. Iya betul. Kita menggunakan sumur bor, kita pompa hidram, kita menggunakan dengan sistem gravitasi. Itu juga kita manfaatkan teknologi, mencari titik airnya di mana gitu. Itu juga menggunakan teknologi yang berjalan. Dan yang perlu diingat juga, kita juga terus mengingatkan jajaran kita agar bijak menggunakan media sosial atau teknologi itu. Nah, kita bicara teknologi secara umum. Oh, secara umum ya. Salah satunya media sosial. Ya. Karena media sosial itu Mbak, teknologi itu akan bisa bermanfaat baik apabila kita gunakan dengan baik dan bijak. Tetapi itu juga bisa menjadi kontraproduktif apabila kita tidak bijak menggunakan teknologi itu. Jadi kalau Mbak nanya bagaimana dengan perkembangan teknologi diterapkan dengan TNI Angkatan dan kegiatannya gitu, saya bilang untuk kegiatannya itu betul-betul kita manfaatkan dengan bagus, dengan baik, ya, sehingga bisa membantu penyelesaiannya. Tapi dalam penggunaannya juga kita selalu mengingatkan kepada jajaran untuk bijak dalam menggunakan teknologi itu. Termasuk Pro 3 Siniar inilah Pak ya, podcastnya ya, untuk menyampaikan informasi. Kalau kepada media iyalah. Ya kan sejak awal saya masuk kan saya sudah bilang, ya, saya juga pernah media visit ke sini, silaturahmi, main ngobrol dengan teman-teman di sini. Saya sampaikan bahwa saya membuka ruang seluas-luasnya untuk rekan-rekan media berinteraksi dengan TNI Angkatan Darat. Dan saya bisa pastikan saya dan jajaran akan memberikan informasi yang akurat dan terverifikasi kepada rekan-rekan sehingga rekan-rekan itu bisa menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang benar yang baik. Kan? Contoh seperti yang saya bilang kan banyak kegiatan positif yang kita laksanakan kan Mbak. Ya, kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan rekan media, masyarakat nggak akan tahu. Tidak tersampaikan seperti juga. yang Mbak bilang tadi, ada beberapa yang mungkin mikir apa sih kerjanya kan gitu kan. Perang kan nggak ada nih, kita nggak perang terus ngapain? Oh ternyata nggak perang banyak dikerjakan, manfaatnya banyak. Makanya Pak Wahyu tetap sibuk gitu. sekian hektar teraliri gitu kan. Betul, sekian juta terbantu. Ya ada 400 saya bilang 45.553 hektar gitu kan. Terus udah gitu ada 1.204.399 orang. Kepala keluarganya juga ada 400.165 termasuk titiknya kan 3.204. Itu tuh kalau masyarakat nggak dikasih tahu, ya masyarakat tidak tahu. Padahal ya masyarakat kalau tahu tuh bukan semata-mata untuk supaya tahu doang, enggak. Kalau tahu kan tempat saya juga butuh Pak, seperti itu. Tapi nanti pada ngadu semua loh Pak Wahyu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah Pak. Kata Pak Wahyu gini, asal jangan ngadu belum dapat jodoh, susah. Atau banyak juga bisa. Karena Bapak Kasat telah menyampaikan bahwa ini adalah murni inisiasi kegiatan dari kita Angkatan Darat ya. Dan juga secara penganggaran, pembiayaan juga kita murni Angkatan Darat
bersama rekan-rekan yang menunya sehingga kegiatan ini akan terus berjalan. Akan terus berjalan. Pak Wahyu, kan Pak Prabowo tadi kita udah bicara soal ketahanan pangan ya Pak. Kan beliau juga Pak Presiden itu dalam banyak kali kesempatan kan memang mendorong kita untuk bisa meraih ketahanan pangan, mendorong lah gitu ya kita untuk ke arah situ. Tapi kan TNI Angkatan Darat tadi kata Pak Wahyu juga sudah melakukan itu lewat berbagai programnya begitu ya. Kalau ini catatan saya nih ya Pak ya, daripada salah saya nyontek dulu ya. Kan ada panen raya padi yang hasil program apa tuh Han Pangan ya Pak ya. Terus ada budidaya padi Inpari 32 ya kan tuh. Ntar saya salah repot ya kan. Terus ada juga yang tadi tuh ada apa penggunaan mekanisasi dalam apa pertanian dikelola Kostrat ya Pak di Desa Sukamandi di Kecamatan Segala Heran di Kabupaten Subang Jawa Barat. Nah, seberapa penting sih Pak hal-hal ini terus dilakukan nanti ke depannya? Tadi dikaitkan dengan program pemerintah saat ini Presiden Prabowo Subianto yang pada beberapa kesempatan yang diawali dari beliau pidato waktu pelantikan menyatakan bahwa kita harus swasembada pangan dan beliau yakin bahwa kita akan mencapai itu. Terus yang kedua berkaitan dengan air. Beliau juga menyampaikan air bahwa kita harus mengelola air kita dengan baik dan kita juga sudah punya metode cara yang mengelola air dengan murah. Jadi Angkatan Darat kan seperti saya bilang tadi Mbak sudah melaksanakan 3 tahun belakangan. Jadi saat Presiden menyampaikan itu menambah semangat buat kami bahwa ternyata ya apa yang kami lakukan itu juga selaras dengan apa yang menjadi programnya Presiden Prabowo Subianto saat ini. Jadi itu betul-betul menjadi motivasi buat kami untuk terus melanjutkan program TNI Manunggal Air ini yang juga berdampak kepada ketahanan pangan di wilayah terwujud. Terus selanjutnya Mbak, seperti yang Mbak sampaikan tadi, yang di beberapa yang kita laksanakan itu Mbak ya, seberapa penting? Jelas penting Mbak, ya penting. Karena apabila kita bisa melaksanakan program TNI Manunggal Air itu dengan maksimal, dengan baik, jumlah penerima manfaat, jumlah hektar yang teraliri, ya itu bisa bertambah, gitu Mbak. Tentu tingkat kesejahteraan, tingkat kesehatan, dan dampaknya ke tingkat pendidikan pada daerah-daerah itu yang kesulitan air itu menjadi teraliri air akan semakin baik, kan gitu Mbak, akan semakin baik dan target pemerintah tentu akan tercapai. Ya, tapi di luar kita bicara target, masyarakat kita akan sejahtera. Dan Pak Prabowo beberapa saat yang lalu sudah mengatakan beliau yakin kita tidak akan lagi impor beras. Karena apa? Karena produksi pangan meningkat. Dan saya sudah bilang untuk TNI Manunggal Air kita sudah bisa meyakinkan daerah-daerah yang teraliri air sepanjang tahun yang tadinya tak ada hujan itu bisa panen 2-3 kali setahun sesuai dengan data kita. Kita punya datanya karena setelah kita melaksanakan program terus kita kontrol Mbak. Kita kontrol, kita cek. Ya. Jadi apa yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa beliau yakin kita akan swasembada pangan, beliau yakin kita tidak akan tidak akan impor lagi karena produksi pangan meningkat. Kita yakin itu benar. Kita yakin itu sangat tepat karena kita sendiri sebagai pelakunya yang melaksanakan kegiatan di lapangan dengan program TNI AD Manunggal Air kita bisa meyakini titik-titik yang kita aliri air itu sawah-sawah itu 2-3 kali meningkat. Tapi Pak, berarti panennya. TNI Angkatan Darat melakukan itu memang murni untuk membantu masyarakat. Betul kan? Mbak. Nggak ada, supaya dapat ini, supaya dapat itu. Nggak ada Mbak, tidak ada. Kita melaksanakan dengan tulus dan ikhlas ya seperti yang ditekankan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Kita harus bisa menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, Pak Wahyu nih tadi saya masih punya satu pertanyaan lagi nih ya. Tadi kan bicara soal tadi TNI Manunggal Air, lalu ada TMMD. Tadi kalau nggak salah Pak Wahyu juga sempat nyebutin yang apa tuh namanya alam-alam itu loh Pak. Jadi bersatu dengan alam. Lah itu maksudnya Pi apa karena udah hijau-hijau ya terus bersatu dengan alam. Loh saya bingung. Saya yang ada di bayangan saya itu TNI bersatu dengan alam. Ini maksudnya gimana Pak di dalam hutan apa piye gitu. Jadi betul Mbak. Pimpinan Angkatan Darat ini punya beberapa program Mbak. Yang saya bilang program unggulan tadi kan Mbak ya. Betul. Selain TNI Manunggal Air, beliau juga selalu menekankan kita untuk bersatu dengan alam. Artinya kita kembali ke alam. Kita lihat ya, alam ini itu masalahnya apa? Alam ini kendalanya, kondisinya bagaimana? Gitu. Karena alam, beliau selalu menekankan alam itu harus menjadi sahabat kita. Ya, kalau alam sudah menjadi sahabat kita, tentu alam akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau kita tidak pernah menjaga alam, tentu alam juga tidak akan bisa
membantu kita. Membantu, atau mungkin kalau bisa dia bisa ngomong, dia juga nggak akan mau bantu. Saya nggak dijaga, saya nggak dirawat kok, kan itu kan. Padahal kita bisa mendapatkan banyak hal manfaat dari alam. Kita juga bisa mendapatkan banyak permasalahan dari alam, sehingga kembali ke bersatu dengan alam. Itu kita kembali ke alam seperti yang saya bilang awal, itu penghijauan contohnya. Kita lihat di mana daerah yang sudah mulai gundul gitu ya, atau mungkin yang sudah mulai perlu penghijauan kembali, penanaman kembali, itu kita laksanakan. Terus sungai, ya kan Mbak, sungai itu contoh Ciliwung, Citarum gitu ya, itu laksanakan pembersihan sampah situ, karena kalau sungai itu bersih, alirannya lancar, dari sisi bencana bisa kita cegah, dari sisi kesehatan juga bisa kita jamin lebih baik. Jadi relevansinya sama konsep pertahanan TNI Angkatan Darat di situ? Atau gimana? Kita ini kan dalam sistem pertahanan kita kan sistem pertahanan rakyat semesta kan Mbak. Artinya kita mempunyai kantong-kantong pertahanan di seluruh wilayah. Ya kan Mbak. Nah, kita harus meyakinkan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah itu yang menjadi kantong pertahanan yang mendukung sistem pertahanan kita, itu dalam kondisi yang siap, kondisi yang juga kondisi yang sewaktu-waktu setiap saat bisa bersama-sama dengan kita untuk menjaga kedaulatan negara ini. Ya. Lah, tentunya kondisi siap itu kan banyak yang perlu kita siapkan warga kita itu. Mereka juga harus bisa yakinkan sehat. Mereka juga harus bisa meyakinkan pada kondisi yang baik dari sisi tingkat pendidikannya. Kita juga bicara moral, ya, moral mereka juga harus selalu kuat karena mereka nggak pernah dapat masalah kan, mereka sehat, nggak pernah ada kendala bencana alam dan lain-lain kan Mbak, ya, sehingga dalam rangka penyiapan untuk pertahanan sesuai dengan sistem pertahanan rakyat semesta kita itu akan lebih baik. Ya. Lah kalau masyarakatnya sibuk cuman ngurusin masalah bencana alam, banjir, terus sakit, longsor, ya. Gimana mau kita ajak bersama-sama, kita sebagai komponen utama bersama dengan masyarakat, ya, sebagai salah satu komponen untuk sistem pertahanan kita, untuk sama-sama menjaga kedaulatan kan gitu Mbak. Itu kalau kita bicara secara lebih besar gitu kan Mbak, lebih besar. Tapi yang paling penting itu tadi Mbak, ya, dengan kita bersatu dengan alam, kita menjaga alam dengan baik, tentu kita bisa mencegah beberapa hal yang tidak perlu terjadi. Kalau kita sudah bisa merawat alam itu bencana alam, terus selanjutnya berkaitan dengan alam itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pariwisata kan Mbak, satu contohnya. Iya, betul. Contoh di air nih. Air misalnya. Kalau sungai itu nggak ada sampah, danau itu nggak ada sampah, ya kan Mbak. Sehingga itu bisa dikembangkan, nggak semata-mata hanya sungai saja, nggak semata-mata hanya danau saja, bisa dikembangkan menjadi satu objek wisata. Nanti ujungnya ekonominya lagi, kesejahteraan lagi, nanti kesehatan lagi. Namanya pendidikan lagi, bisa nyekolahin gitu. Emang kalau dari air itu bisa kemana-mana. betul. Iya, tapi Pak Wahyu, ini kan tadi kita kembali lagi ke awal gitu ya, Hari Juang TNI ke-79. Saya pingin dong Pak Wahyu, apa sih pesan Pak Wahyu? Tapi bukan buat masyarakat ya. Saya justru pingin mendengar pesan Pak Wahyu untuk semua anggota TNI Angkatan Darat kita yang bertugas di seluruh wilayah di tanah air, atau mungkin juga yang tugasnya nih di wilayah-wilayah perbatasan begitu. Apa sih Pak pesannya di Hari Juang TNI Angkatan Darat yang ke-79 ini? Baik. Silakan. Tentu yang pertama untuk seluruh rekan-rekan prajurit dimanapun berada Mbak, menjelang Hari Juang TNI Angkatan Darat pada tahun ini, saya mengucapkan apresiasi, penghargaan, terima kasih dan rasa hormat dan bangga saya kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat yang ada di seluruh wilayah tanah air dimanapun berada. Yang berikutnya saya mengajak kepada rekan-rekan prajurit yang ada di seluruh wilayah tanah air dimanapun berada dan bertugas untuk terus melakukan tugasnya dengan baik, terus berbuat yang terbaik, bekerja dengan hati, dan terus menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau membantu menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tugas pokok kita jelas ada. Semua rekan-rekan sudah tahu. Itu harus diselesaikan. Tugas pokok sebagai prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun berada sesuai dengan tugas dari satuan maupun tugas dari kegiatan yang dilaksanakan. Tapi di luar itu, saya mengingatkan di momen Hari Juang ini, ya, salah satu wujud pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan juga wujud pertanggungjawaban kepada para pendahulu kita, ya, yang sudah merebut kemerdekaan ini dengan baik, itu ya, sudah memberikan suatu kondisi yang nyaman sekarang, adalah kita membantu mereka menyelesaikan solusi untuk permasalahan masyarakat yang ada di wilayah.
Itu yang saya pesankan. Ingat ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Jangan justru nanti jadi masalah yang baru. Tapi yang jelas sekali lagi saya juga mau mengucapkan selamat Hari Juang untuk semua anggota TNI Angkatan Darat ya, dimanapun bertugas berada, termasuk juga Pak Wahyu dan teman-teman. Mudah-mudahan bisa terus semangat untuk membantu kami semua masyarakat Indonesia. Terima kasih juga Bapak Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana sudah main ke sini. Sukses terus Bapak. Sampai bertemu lagi lain waktu ya.